Halo, perkenalkan nama saya Kevin Ventika, Aquamesa NIM 2412017 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java berbasis PBO dengan mengimplementasikan abstrak kelas dan interface dengan studi kasus, yaitu studi kasus pembayaran. Nah, di sini saya sudah membuat file, ada kartu kredit, metode bayar, pembayaran tunai, dan main app pada folder SRC, sedangkan file kartu kredit, metode bayar, pembayaran, dan tunai berada dalam folder pembayaran. Nah, di sini saya membuat file pembayaran. File pembayaran ini adalah abstrak kelas. Dia berada dalam package pembayaran. Nah, dalam abstrak kelas ini memiliki variabel yaitu jumlah dengan akses modifiernya protected yang bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain. Kemudian pada baris ke-7 sampai ke-9 ini merupakan konstruktor untuk menyimpan jumlah. Kemudian pada baris 11 sampai 12 yaitu metode abstrak method. Itu abstrak method dari abstrak kelas itu proses pembayaran. Selanjutnya ini interface. Ini interface saya beri nama metode bayar dengan metode interface yaitu verifikasi. Jadi setiap proses pembayaran harus menggunakan metode verifikasi. Selanjutnya itu subkelas kartu kredit. Ini berada dalam package pembayaran. Kemudian kartu kredit ini merupakan extends dari pembayaran, turunan dari subkelas pembayaran yang mengimplementasikan metode interface tadi. Metode interface itu metode bayar. Kemudian dalam kelas kartu kredit ini ada atribut nomor kartu dengan akses modifiernya itu privat, mana hanya bisa diakses dalam kelas ini saja. Kemudian ada baris 6 sampai baris 8. Ini adalah konstruktor. Konstruktor ini memanggil konstruktor dari subkelas yaitu jumlah dan menyimpan nomor kartu. Kemudian pada baris 11 sampai 14 ini memanggil metode abstrak yaitu proses pembayaran khusus untuk pembayaran dengan kartu kredit. Jadi di sini menggunakan keyword override. Kemudian pada baris 16 sampai 19 ini juga menggunakan keyword override untuk menggunakan atau mengimplementasikan metode interface yaitu verifikasi yang akan menampilkan verifikasi kartu kredit dengan nomor kartu. Dicek validitasnya. Jadi sekali lagi baris ke-11 sampai 13 ini merupakan mengimplementasikan metode abstrak yaitu proses pembayaran untuk
kartu kredit. Kemudian pada subkelas tunai, ini merupakan file yang berada dalam package pembayaran. Kemudian kelas tunai ini merupakan turunan extends dari superkelas pembayaran yang mengimplementasikan metode bayar atau mengimplementasikan interface metode bayar. Nah, di sini ada konstruktor tunai, kemudian super jumlah ini memanggil konstruktor dari superkelas pembayaran untuk menyimpan jumlah. Kemudian baris 8 sampai baris 11 ini mengimplementasikan metode abstrak, yaitu proses pembayaran pada khusus untuk pembayaran tunai dengan keywordnya itu override. Kemudian pada baris keempat 13 sampai 16 ini mengimplementasikan metode interface dengan keyword override. Itu metode interface itu verifikasi yang akan menampilkan verifikasi uang tunai dicek aslian dan jumlahnya. Selanjutnya pada main app, pada program utama ini, pada baris 2 sampai baris 5 ini itu ada import, dimana mengimport semua kelas melalui pembayaran, melalui package pembayaran. Jadi penulisan import ini untuk mengakses semua kelas, yaitu pembayaran, tunai, kartu kredit, dan metode bayar dari package pembayaran. Kemudian public class main app ini part program utama dijalankan. Di sini pada baris 10 sampai baris 11 itu reference abstract class, di mana abstrak kelas pembayaran ini menuju ke objek kelas tunai dengan P1, objeknya P1, lalu abstrak kelas pembayaran menuju ke objek kelas kartu kredit, yaitu P2 dengan jumlah P1 50.000, jumlah kartu dan P2 kartu kredit jumlahnya 100.000, nomor kartu sekian. Selanjutnya pada baris 13 sampai 14 ini memanggil metode abstrak sesuai dengan objek P1 dan P2. Kemudian pada baris 17 sampai 18 ini reference interface. Jadi reference interface metode bayar menuju ke objek tunai itu M1, lalu reference interface metode bayar menuju ke kartu kredit dengan objek M2, M1 jumlah 75.000, M2 kartu kredit jumlah 20.000 dan nomor kartu sekian. Kemudian pada baris 20 sampai 21 ini memanggil metode interface, itu verifikasi sesuai dengan objek M1 dan M2. Kemudian di run, hasilnya pembayaran tunai sebesar Rp50.000, pembayaran dengan kartu kredit sebesar Rp100.000, verifikasi uang tunai dicek aslian dan jumlahnya, verifikasi kartu kredit dengan nomor 987654321098 dicek validitasnya. Jadi outputnya itu sesuai dengan program yang dijalankan.
Berikut penjelasannya, perbedaan abstrak kelas dan interface. Nah, abstrak kelas ini memiliki atribut, yaitu variabel dan metode. Sini mempunyai variabel dan metode. Baik abstrak maupun konkret. Nah, hanya mendukung single inheritance. Jadi abstrak kelas ini hanya mendukung satu superkelas. Nah, cocok untuk kerangka umum yang ingin diwariskan ke subkelas. Nah, pada program ini abstrak kelasnya adalah pembayaran yang berperan sebagai superkelas dan subkelasnya itu adalah kartu kredit dan tunai. Kemudian interface ini hanya berisi metode abstrak, jadi hanya berisi kumpulan metode abstrak, kemudian tidak memiliki atribut. Nah, ini interface-nya. Interface ini tidak memiliki atribut, hanya berisi metode. Nah, di sini berisi metode bayar. Itu verifikasi. Metodenya itu verifikasi. Nah, interface ini mendukung multiple inheritance, artinya satu kelas bisa mengimplementasikan banyak interface. Nah, cocok untuk mendefinisikan kontrak atau perjanjian yang harus dipenuhi oleh kelas. Jadi, kelas-kelas yang menggunakan interface metode bayar itu harus mengimplementasikan metode verifikasi pada kelas tersebut. Ini sini kasih ini. Nah, selanjutnya alasan penggunaan abstrak kelas yaitu dipakai ketika ada kesamaan logika atau atribut yang ingin diwariskan ke subkelas, semua subkelas. Nah, ini contoh pembayaran, menyimpan variabel jumlah dan mendefinisikan kerangka proses pembayaran. Pembayaran ini memiliki variabel jumlah, menyimpan variabel jumlah, dan mendefinisikan metode abstrak, itu proses pembayaran. Kemudian interface ini dipakai ketika ingin memastikan semua kelas punya metode tertentu tanpa peduli bagaimana implementasinya. Ini misalnya. Ini contoh metode bayar mendefinisikan kontrak verifikasi, sehingga setiap metode pembayaran wajib punya cara verifikasi. Nah, ini contohnya dalam seperti penjelasan itu metode bayar mendefinisikan kontrak verifikasi. Ini. Nah, yang interface metode bayar ini, keyword interface ini mendefinisikan kontrak atau perjanjian ini itu verifikasi. Jadi setiap kelas, setiap metode bayar di sini itu kartu kredit maupun tunai ini harus mengimplementasikan metode verifikasi ini, yaitu metode interface dan metode interface. Kemudian cara kerja abstraction pada program. Nah, superkelas abstrak ini yaitu pembayaran mendefinisikan kerangka umum pembayaran. Di sini metode abstrak yaitu proses pembayaran. Kemudian interface di sini adalah metode bayar, ini mendefinisikan kontrak verifikasi. Ini verifikasi. Lalu subkelas tunai dan kartu kredit ini mengimplementasikan metode abstrak dari pembayaran. Ya, itu berada pada baris ke 11 dalam
kelas kartu kredit itu ada berada pada baris 11 sampai baris 14. Kemudian pada tunai, kelas tunai itu berada pada baris 8 sampai baris 11. Selanjutnya mengisi metode verifikasi dari interface. Jadi setiap subkelas ini mengisi verifikasi dari interface. Jadi ada verifikasi dari interface metode bayar. Kemudian reference pembayaran bisa menuju ke objek tunai atau kartu kredit. Kemudian reference metode bayar bisa menunjuk ke objek tunai atau kartu kredit. Pada main app ini reference abstract class, yaitu pembayaran yang bisa menuju ke tunai, menuju ke objek tunai. Objek tunai atau kartu kredit itu untuk tunai P1, untuk kredit P2. Kemudian reference metode bayar bisa menuju ke objek tunai dan kartu kredit. Nah ini pada baris ke-17 dan 18 dari main app ini reference interface bisa merujuk atau menunjuk ke objek tunai atau objek kartu kredit. Tunai objeknya M1 dan kartu kredit objeknya M2. Nah, outputnya berikut. Ini outputnya. Nah, berikut outputnya. Nah, outputnya membuktikan abstraction berjalan. Metode yang sama yaitu proses pembayaran dan verifikasi menghasilkan perilaku yang berbeda sesuai objek. Nah ini output membuktikan abstraction berjalan, metode yang sama, proses pembayaran. Ini pembayaran tunai sebesar 50.000, pembayaran yang kartu kredit sebesar 100.000, dan metode verifikasi sini outputnya verifikasi uang tunai dicek keaslian dan jumlahnya, verifikasi kartu kredit dengan nomor 987654321058 dicek validitasnya. Ini menghasilkan perilaku yang berbeda. Jadi dari metode proses pembayaran, verifikasi menghasilkan perilaku yang berbeda sesuai dengan objek dari subkelas kartu kredit atau tunai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.